Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Abil Habib selaku guru pengajar mata pelajaran Akidah Akhlak. Yang terhormat kepada Bapak Kepala 61 Bandar Lampung, Bapak Lukman Hakim. Dan kepada teman-teman yang saya sayangi dan sangat saya banggakan. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil peta imajinasi saya mata pelajaran Akidah Akhlak materi LGBT. Ya. Yang pertama yaitu pengertian. Pengertian LGBT ini ada 4, yaitu yang pertama gay, yang kedua lesbian, yang ketiga transgender, yang terakhir itu biseksual. Yang pertama itu gay. Gay merupakan rasa suka satu sama lain antara laki-laki dengan laki-laki. Sedangkan lesbian, rasa suka satu sama lain antara perempuan dengan perempuan. Biseksual yaitu apabila yang memiliki rasa suka dengan dua gender, yakni apabila ia perempuan, ia dapat menyukai perempuan dan dapat juga menyukai laki-laki. Dan yang keempat yaitu ada transgender. Transgender yaitu seseorang yang mengubah gendernya atau mengubah jenis kelaminnya. Habis itu kita lanjut ke penyebab. Penyebabnya yaitu ada penyebab genetik, penyebab lingkungan, dan penyebab traumatis. Penyebab genetik ini bisa juga disebabkan oleh kelainan kromosom. Sehabis itu ada penyebab lingkungan. Lingkungan sangat mempengaruhi bagaimana tingkah laku kita, bagaimana cara kita berperilaku, dan lingkungan itu sangat berakibat fatal terhadap mental kita dan terhadap perilaku kita. Habis itu ada pengalaman traumatis. Apabila seseorang memiliki pengalaman traumatis atau trauma pada masa dia saat kecil atau saat dia berada di keluarga tersebut atau saat dia remaja, maka itu sangat bisa menyebabkan LGBT ini. Habis itu ada bahayanya. Bahaya dari LGBT ini yaitu yang pertama kesehatan. Banyak orang mengalami penyakit HIV atau AIDS yang disebabkan oleh LGBT ini. Habis itu ada dampak pendidikan. 5 kali lebih besar orang yang mengalami LGBT ini pasti memutuskan untuk berhenti sekolah. Sehabis itu faktor keamanan. Sudah pasti jika kita tahu bahwa dia merupakan seorang LGBT, kita pasti merasa takut dan tidak nyaman terhadap adanya dia di sekitar kita. Sehabis itu ada bahaya sosial. Sudah pasti apabila kita mengetahui orang-orang yang LGBT, kita pasti menjauhinya dan tidak ingin dekat-dekat dengan dia karena kita merasa jijik atau kayak merasa orang ini tidak pantas untuk ditemani. Sehabis itu kita beralih ke cara mencegahnya. Cara mencegahnya yaitu ada yang pertama, pola asuh sesuai dengan jenis kelaminnya. Sebagai orang tua, kita harus menerapkan pola asuh sesuai dengan jenis kelamin anak dan tidak mengajarkan perilaku-perilaku yang tidak sesuai dengan gendernya. Sehabis itu, diadakan penyuluhan keagamaan mengenai LGBT. Apabila kita beragama Islam, sudah pasti mengerti bahwa LGBT ini merupakan perbuatan yang haram. Sehabis itu kita juga harus menjaga pergaulan kita. Menjaga pergaulan ini yang dimaksud itu adalah janganlah kita, apabila kita sudah mengetahui bahwa orang ini LGBT, stop berteman atau menurut saya pribadi berhenti berkomunikasi dengan dia dan jangan sampai kita berkomunikasi lagi karena ini bisa membawa pengaruh buruk terhadap diri kita sendiri. Sehabis itu contoh dari LGBT ini adalah banyak sekali terjadi kasus-kasus suka sesama jenis yang disebabkan oleh lingkungan yang mendukung. Contohnya, ketika seorang santri putra yang memiliki kakak-kakaan di pesantren khusus putra, lalu mereka dikarenakan mereka saling berinteraksi dekat dan mereka hanya bertemu dengan gender yang sama,
mereka memiliki perasaan saling suka dan berujung melakukan perbuatan zina sesama jenis. Dan dalam Al-Quran juga Allah sudah melarang perbuatan zina. Itu perbuatan zina dengan lawan jenis, apalagi kita melakukan perbuatan zina sesama jenis, itu sudah pasti jelas dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kesimpulan dari saya yaitu LGBT ini merupakan sebuah perilaku yang sebenarnya tidak patut dicontoh dan tidak patut untuk disebarluaskan. Dan LGBT ini sangat berbahaya bagi diri kita sendiri maupun orang lain, keluarga dan teman-teman terdekat kita. Dan jika bisa kita harus menghindari orang-orang yang LGBT ini. Baik, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.